Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudari yang terkasih, tema misa minggu ini saya memilihnya dengan tema mencari jalan ke surga. Suatu tema yang luar biasa. Suatu hari saya mengajar bukan sekolah, minggu di sekolah, pelajaran agama, menggantikan seorang guru yang sakit. Saya pas berada di paroki itu diminta menggantikan. Baik, saya masuk ke kelas itu, ada banyak anak. Saya bertanya kepada anak-anak itu, anak-anak, ya Romo, siapa yang mau masuk ke surga? Wih, semua angkat tangan, wah saya. Ribut sekolah itu, kelas itu. Tapi saya heran, ada satu anak diem saja, santai aja diem, mainan buku. Wah, penasaran saya tanya lagi, anak, siapa yang mau masuk ke surga? Wah, semua angkat tangan, tambah antusias. Si anak itu tetap diem, santai. Wah, penasaran juga sih ini. Ini anak siapa ini? Masa anak setan masuk ke kelas ini? Saya pikir gitu kan. Saya tanya lagi dengan semangat. Anak-anak, siapa yang mau masuk ke surga? Semakin antusias. Saya Romo, saya. Semua angkat tangan. Si anak itu tetap santai. Lama-lama kan saya bingung juga kan. Karena semua angkat tangan, dia tidak. Saya deketi si anak. Dan saya tahu namanya si Ucok. Ya, mohon maaf dari Sumatera ya panggilannya Ucok. Saya bilang, hei Ucok, saya mohon maaf, saya orang Jawa, tapi mohon maaf kalau saya bertemu dengan saudara-saudari dari Sumatera, gaya saya ikut Sumatera juga. Hei Ucok, kenapa kau nggak angkat tangan? Kau nggak mau masuk ke surga kah? Saya tanya gitu. Dia bilang, mau pastor, mau lah. Kenapa nggak angkat tangan? Kan nggak sekarang masuknya, kata dia gitu. Loh, kata saya, maksudnya kan masih lama, santai aja kali, kata si Ucok gitu. Jawaban dari Ucok itu sederhana, saudara-saudari, santai saja kali, kan belum sekarang. Saudara-saudari, kalau Anda ditanya pertanyaan yang sama, maukah Anda masuk ke surga? Mau. Sekarang mau? Oh, jangan dulu, Romo, jangan dulu. Nanti dong, jangan dong. Kenapa? Utang masih banyak, Romo, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, nah, mari kita amati, cermati ketiga bacaan. Pertama dari kitab Yeremia. Ada kalimat tertulis, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Perhatikan baik-baik. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Bacaan pertama dari Yeremia tadi. Dan dalam bacaan kedua, nanti bagaimana kaitannya dengan mencari jalan ke surga tadi. Bacaan kedua dari surat Rasul kepada umat di Roma, bab 5. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena Yesus Kristus kita mendapat keselamatan. Dan yang luar biasa dari bacaan Injil, saudara-saudari, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia akan kuakui di depan Bapakku yang di surga. Wow, apa hubungannya Romo dengan mencari jalan ke surga? Ini sudah jelas, saudara-saudari. Pertama, batin Anda, hati Anda benar di mata Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Dan kita berani mengakuinya menurut Injil Matius tadi. Wah, saudara-saudari yang terkasih, ini luar biasa. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Anda sudah sering mendengar. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudari, kalau Anda buka Google Map, Anda mencari jalan ke surga, nggak ketemu, saudara-saudara. Nggak ketemu. Dan saya mau mengatakan ada ungkapan, saudara-saudari. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Saya ingat bercandanya Cak Lontong, lawak itu. Tahu kan Cak Lontong? Orang nggak usah bingung-bingung. Kalau mau ke Roma, di Indonesia sudah ada Bank Roma katanya. Di Indonesia katanya. Tapi itu Cak Lontong. Tapi yang saya mau katakan, banyak jalan menuju Roma. Tetapi saya berani mengatakan kepada Anda sekarang, banyak jalan menuju neraka, saudara-saudara. Tapi hanya satu jalan menuju ke surga, yaitu Yesus. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana kita mencari jalan ke surga? Datang kepada Tuhan Yesus. Ini poin pertama. Datang kepada Tuhan Yesus yang berkata, aku jalan, kebenaran,
dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam nama Yesus ada keselamatan kekal, dan pertanyaannya, believe or not, percaya atau tidak. Itu satu kunci. Yesus bukan salah satu jalan atau jalan alternatif, bukan. Perhatikan baik-baik. Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Perhatikan. Yang tadi dalam bacaan Injil Matius dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapakku. Dan kita mengakui Yesus sebagai penyelamat kita. Perhatikan baik-baik, ini kata kuncinya adalah bukan alternatif jalan, tapi satu-satunya jalan. Dalam bahasa Inggris, bukan a way, but the way. Beda. A way itu sebuah jalan. The way khusus, spesifik. The, artikel. Nah, ini. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Tapi masalahnya, saudara-saudara, ada problem. Problemnya, apakah kita yakin dengan jalan itu? Ini dulu. Apalagi kalau kita dihadapkan dengan masalah kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang mau saja kalau ditanya siapapun, bahkan pendosa pun mau masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Itu loh. Tapi, konsep berpikirnya, cara berpikirnya sudah lain. Bukan berpikir saya mau mencari jalan ke surga, tapi pokoknya bagaimana bisa masuk ke surga? Jalan pintas. Tidak ada jalan pintas, saudara-saudariku yang terkasih. Tidak ada jalan pintas untuk masuk ke surga. Satu-satunya jalan untuk ke surga, dan bagaimana kita mencari jalan ke surga adalah via dolorosa, jalan penderitaan. Itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Romo, berarti nggak enak dong. Iya, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Wah, lihat nih. Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Matius 7 ayat 13. Karena pintu yang lebar itu jalannya menuju kebinasaan. Itu. Saya tadi mengatakan, banyak jalan menuju neraka. Banyak, saudara-saudari. Kalau mau menuju ke dosa itu banyak sekali. Tapi hanya satu jalan menuju ke surga, yaitu lewat Tuhan. Dan karena Tuhan kita melewati salib, kita tidak bisa lepas dari salib, saudara-saudari. Tidak bisa. Ingat, apa yang dikatakan Injil Lukas bab 9 ayat 23 kan? Syarat mengikuti Yesus, satu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Menyangkal diri. Ini tidak bisa dipungkiri. Lukas 9:23 tidak bisa dipungkiri. Please, tidak bisa dipungkiri. Saudara-saudariku yang terkasih. Aduh, Romo, berat menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Yesus berat. Memang berat, saudara-saudari. Tapi, saudara-saudara. Kata kuncinya, yang pokok, yang penting adalah percaya betul Tuhan hadir. Selama kita di dunia, sebenarnya kita sudah mengalami surga. Saya ulangi, dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam masyarakat Anda sudah mengalami surga. Bagaimana bisa, Romo? Pada saat Anda mengalami kedamaian. Jadi, jalan menuju surga adalah memang berat, tetapi pada saat Anda hidup dengan hati yang damai, Anda lebih mudah menjalani via dolorosa itu, jalan penderitaan. Dan ini tidak peduli Anda kaya, Anda miskin, Anda pejabat, Anda orang biasa, Anda romo, Anda awam, semua harus menjalani jalan salib ini untuk menuju ke surga. Tidak bisa ditolak, tidak bisa ditawar. Harus mengalami jalan yang sama. Mau paus, mau uskup, mau romo, mau diakon, mau ketua dewan paroki, mau pejabat, pengusaha, orang miskin, tukang becak, atau apa saja, semua harus menjalani jalan ini, yaitu jalan penderitaan. Bagaimana jalan penderitaan itu, Romo? Artinya, dalam setiap hidup kita harus mengalami itu. Pedih, perih, perasaan ditinggalkan, perasaan disakiti, perasaan ini dan lain sebagainya.
atau mengalami sesuatu yang tidak enak. Tetapi kata kuncinya adalah saya memiliki damai. Artinya Anda mengalami penderitaan, Anda mengalami apa saja, mengalami damai. Di situ kasih surga, saudara-saudara. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus memenuhi di hatiku, memberi damai di hidupku, memberi damai di hidupku. Jadi kunci untuk menapaki jalan menuju ke surga, kunci untuk menapaki jalan mencari jalan ke surga adalah hidup damai di dalam via dolorosa, di dalam jalan penderitaan. Hidup damai di jalan penderitaan. Ini. Penderitaan itu bukan berarti Anda kaya harus jadi miskin atau Anda sehat jadi sakit, bukan itu. Konsep penderitaan jangan dibayangkan aku sekarang kaya berarti aku jual semua, aku jadi miskin. Aku sekarang sehat jadi sakit supaya aku menderita. Tidak, saudara-saudariku yang terkasih. Penderitaan itu berarti Anda ikut merasakan penderitaan orang lain. Perhatikan baik-baik. Itu yang namanya empati. Sekarang musim corona, artinya pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita juga ikut merasakan penderitaan mereka yang terkena positif COVID-19 ini. Bagaimana orang yang susah makan, kelaparan. Inilah ada rasa, kita merasa sesuatu yang tidak enak kalau orang lain susah. Ini. Apakah kita memiliki perasaan seperti itu? Mungkin kita enjoy saja, kita happy saja, fine, semuanya it's okay. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya adalah kalau Anda mau mencapai surga, Anda tidak bisa mencarinya sendiri. Jalan yang sempit, yang dikatakan Tuhan Yesus, berjuanglah melalui jalan yang sempit. Perhatikan baik-baik, Matius 7 ayat 13. Berjuanglah melalui jalan yang sempit. Dan Yesus mengatakan dalam Markus 10 ayat 24, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya, karena apa? Memang jalan penderitaan. Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa enak-enak. Tidak bisa. Via dolorosa itu udah harga mati. Jalan penderitaan itu harga mati. Karena Yesus pun lewat jalan salib itu. Tidak bisa, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi kalau temanya mencari jalan ke surga, bagaimana Romo mencari jalan ke surga? Lewat jalan penderitaan, tapi kita menerimanya dengan hati yang damai, dengan tulus, ikhlas. Saudara-saudariku yang terkasih, tapi Anda nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Karena apa? Yesus bersama dengan kita. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu kata kuncinya. Percayalah saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menggandeng kita. Tadi lagu tadi, kasih dari surga memenuhi. Kasih dari surga memenuhi diri kita. Pada saat kita berani mengakui Tuhan. Jangan takut membuat tanda salib, saudara-saudariku yang terkasih. Pernah saya itu makan di suatu rumah makan. Mohon maaf, itu daerahnya bukan daerah orang Kristen atau daerah orang Katolik, daerah ya saudara kita. Nah, apa yang terjadi? Saya makan biasa, saya buat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, tiba-tiba ada seorang ibu menemui saya, datang. Bapak orang Katolik ya? Iya. Kok tahu? Tadi buat tanda salib. Loh, ibu orang Katolik juga? Iya. Tapi saya bilang, kok ibu tadi waktu makan saya lihat gak buat tanda salib? Malu. Malu katanya. Nah, saudara-saudara, kenapa kita malu membuat tanda salib? Koreksi diri kita, membuat tanda salib kita malu. Saudara-saudara yang terkasih. Nah, saya pernah menghadiri suatu pelantikan pegawai negeri ASN. Saya menjadi rohaniwan untuk mendampingi. Apa yang terjadi waktu marilah berdoa, biasanya kan dari saudara-saudari kita Muslim yang memimpin. Tapi kan saya lihat, karena yang Katolik kan sedikit biasanya kalau pelantikan itu. Saya itu bingung mana yang Katolik. Pada waktu ada pengumuman dari pengatur acara, mohon perhatian para rohaniwan, rohaniwati segera menuju ke bagian umatnya masing-masing. Saya bingung. Saya ke situ, maaf Romo, saya Kristen. Saya ke sini, maaf saya Hindu. Loh, yang mana yang Katolik? Saya bingung kan? Karena waktu marilah berdoa tuh saya melihat mana yang Katolik. Tiba-tiba akhirnya saya ke tempat pihak acara yang ngatur acara, pinjam mic-nya. Ya Romo. Mohon yang Katolik ke kanan, saya bilang begitu. Baru muncul 4 orang. Lalu saya bilang, loh kenapa baru muncul? Malu Romo. Kenapa waktu saya tadi marilah berdoa, saya tuh lihat Anda posisi di mana, dari mana? Dari membuat tanda salib.
saudara-saudara mau 1000 orang dan lain sebagainya, kalau ada kata marilah berdoa dan Anda membuat tanda salib, Anda ketahuan orang Katolik. Hello, itu loh. Tarara. Jangan takut membuat tanda salib, jangan takut membawa rosario. Pernah saya tanya, Stefanus ya? Bukan, Selamat. Loh, iya toh? Selamat katanya. Yohanes bukan? Bukan. Yono. Loh, Agustinus. Agustok. Loh. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kenapa kita tidak berani mengatur M, Maria, S, Cecilia, F, Francisca, Y, Yohanes? Akui, saudara. Agama Anda apa? Katolik. Saya orang Katolik. Meskipun semuanya di kanan kiri bukan orang Katolik, akui. Lihat tadi dalam bacaan Injil mengatakan, Yesus mengatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia akan aku akui di depan Bapakku di surga. Inilah jalan ke surga pada saat Anda berani mengakui. Dan risikonya satu, Anda mungkin nggak dapat proyek itu kalau pinpro, saudara-saudara, karena Anda orang Katolik. Anda tidak akan naik pangkat mungkin. Anda tidak akan dapat pekerjaan. Sulit cari jodoh mungkin, saudara-saudari. Saya beritahu, karena orang Katolik. Tapi pertanyaannya, apakah Anda takut karena hal demikian? Anda kehilangan harta surgawi, kehidupan kekal, gara-gara tidak berani mengakui Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, akui, saya orang Katolik. Saya pengikut Yesus. Saudara-saudari, kalau Anda sendiri tidak menghargai iman Anda, bagaimana orang bisa menghargai iman Anda? Oleh karena itu, banggalah sebagai orang Katolik. Oke, ikuti saya. Saya bangga jadi orang Katolik. Ayo semua ikuti. Saya bangga jadi orang Katolik. Tarara. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup renungan ini, saya hanya menemukan satu poin saja. Menuju ke surga tidak sulit, saudara-saudara. Itu untuk iman kita. Tidak ada kata sulit. Kuncinya cuma satu, bawa damai di dalam kehidupan kita. Dan mereka yang membawa damai, kata kuncinya adalah mereka yang mau rendah hati. Santo Agustinus mengatakan, tidak ada seorang pun yang mencapai kerajaan surga kecuali melalui kerendahan hati. Santo Agustinus mengatakan, tidak ada seorang pun mencapai surga kalau tidak melalui kerendahan hati. Anda akan menerima penderitaan, Anda akan menerima keperihan dalam hidup, Anda akan menjalani jalan yang sulit dan lain sebagainya dengan tetap percaya pada Tuhan. Kalau Anda memiliki kerendahan hati dan bertobatlah, akui Tuhan menjadi penyelamat Anda. Akui, Yesus, Engkau penyelamatku. Saat Anda menangis beban hidup, ada beban hidup berat, suami Anda sakit, anak Anda sakit, Anda punya beban ekonomi, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Tuhan penyelamatku. Katakan itu dalam diri Anda. Dan jalankan kepercayaan itu dalam hidup. Seperti Rasul Yakobus mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jadilah pelaku firman, dan biarlah firman Tuhan itu, sabda Tuhan itu terjadi dalam hidup, berjalan dalam kehidupan Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk mencapai surga, kuncinya adalah membawa damai dan selalu bersikap rendah hati. Itu jalannya, saudara-saudari. Tidak ada jalan yang lain. Orang sombong tidak bisa masuk surga, saudara-saudara. Orang egois tidak bisa masuk surga. Kok orang mau tahu? Buka kitab suci, saudara-saudara. Pelajari. Mereka yang sombong, mereka yang egois, mereka yang tinggi hati, congkak, mereka yang kejam, dan lain sebagainya, tidak bisa masuk surga. Mereka yang bisa masuk surga adalah mereka yang rendah hati, membawa damai, penuh kelembutan. Mereka yang masuk surga adalah mereka yang membawa damai, penuh kelemah lembutan. Saudara-saudaraku, itu kuncinya. Tidak bisa jalan pintas yang lain. Jadi, kalau sekarang Anda masih marah-marah, suka marah-marah dalam keluarga, please, tenangkan Anda, jadilah damai. Kalau Anda penuh emosi, kalau Anda rakus, egois, Anda pelit, please, berbagi, saudara-saudara. Berbagi. Kalau Anda keras, tidak bisa mengampuni, please, maafkanlah. Ampuni. Saling memaafkan. Mau memaafkan dan mau dimaafkan. Maka Anda akan terlepas dari kebencian. Yang masih menyimpan benci, dendam, ampuni orang-orang yang menyakiti Anda. Yang menyimpan kejengkelan, ampuni orang-orang yang menyakiti Anda. Yang masih egois, berbagilah. Saat ini, saudara-saudara,
Itulah cara jalan mencapai surga. Anda akan mengalami surga pada saat Anda masih hidup. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, memenuhi tempat rumah Anda, memenuhi diri Anda, memenuhi hati Anda. Kuncinya, berbuatlah baik, bawalah damai, rendahlah hati dalam hidup ini. Tuhan memberkati Anda.